Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kita masih melanjutkan tentang pendalilan kaum liberalis dan pluralis yang berdalil dengan hadis-hadis Nabi untuk melegalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melegalkan pemahaman mereka bahwasanya semua agama benar dan semua agama mengantarkan kepada surga. Yang punya buku silakan buka halaman 618. Di antaranya mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya ikhwatun li allad. Min allad. Wa ummahatuhum syatta. Wa dinuhum wahid. Artinya gampangannya para nabi ya. Para nabi adalah saudara-saudara lain ibu tapi bapaknya satu, tapi agamanya satu. Jadi di sini Rasulullah SAW menggunakan istilah ikhwatun min allad. Min allad maksudnya saudara-saudara lain ibu satu bapak, ya. Satu bapak. Nah, menurut orang-orang liberalis bahwasanya hadis ini menunjukkan seluruh agama sama, ya. Saya bacakan perkataan dari Abdul Muhsin Ghazali. Dalam kata-kata Muhammad, hubungan di antara para nabi digambarkan sebagai bersaudara. Mereka bersaudara bukan karena berasal dari keturunan yang sama, melainkan karena membawa risalah yang sama, yaitu agama perdamaian yang berlandaskan pada kepasrahan kepada Tuhan. Dalam hadis Muslim disebutkan semua nabi bersaudara meskipun terlahir dari ibu yang berbeda, agama mereka satu. Nah, rupanya menurut Abdul Muhsin Al-Ghazali, agama di sini agamanya satu diartikan oleh kaum liberal. Maksudnya apa? Sama-sama risalah yang sama, itu agama perdamaian. Agama perdamaian. Ya. Sehingga ketika semuanya sama, mengkonsekuensikan bahwasanya agama ini adalah agama yang sama. Ya, meskipun berbeda syariatnya, tetapi tujuannya sama, risalahnya sama, itu sama-sama menuju kepada kedamaian, ya. Taib. Apakah sehingga dia mengatakan agama mereka satu, agama mereka satu. Bagaimana bantahan ini syubhat? Bantahan mudah, ya. Dari beberapa sisi. Yang pertama, para ulama sepakat menafsirkan dinuhum wahid, ya. Menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinuhum wahid, agama mereka satu, agama para nabi adalah satu, maksudnya adalah tauhid. Yaitu para nabi, maksudnya apa? Para nabi syariatnya berbeda-beda, tetapi semuanya menyuruh kepada tauhid. Maksudnya para nabi syariat berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu tauhid. Yaitu mentauhidkan Allah. Saya bacakan, dan ini ijma'. Saya bacakan seperti perkataan Al-Qadhiyat, wa dinuhum wahid innama yarju ila tauhid.
alladzi hum mujmi'una alaihi. Kata Al-Qadhi Iyad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama mereka satu, agama para nabi adalah satu, maksudnya ini kembali kepada tauhid yang mereka bersepakat di atas tauhid. Ya. Kemudian juga An-Nawawi berkata, makna hadis aslu imanihim wahidun. Ya, wa syara'i'uhum mukhtalifah. Asal iman mereka satu tapi syariat mereka berbeda-beda. Fa innahum muttafiquna fi usuli tauhid. Mereka para nabi, ini kata Nawawi menafsirkan hadis ini, para nabi bersepakat dalam perkara-perkara pokok-pokok tauhid. Amma furu'us syari'ah, amma furu'us syara'i fa waqa fiha al-ikhtilaf. Adapun syariat-syariat ada perselisihan, variasi di antara para nabi. At-Tibi mengatakan ya sama, yakni al-anbiya kulluhum mutasawwuna fi ma bu'itsu li ajlihi. Semua nabi sama dari sisi mereka diutus pada tujuan yang sama, yaitu tauhid. Tauhid, ya. Seperti sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa jtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus para rasul pada setiap umat seorang rasul, yang seluruh rasul itu menyeru sembahlah Allah semata dan jauhilah kesyirikan. Al-Iraqi Ibnu Hajar ya berkata, wa ma'nal hadis anna asla dinihim wahid wa huwa tauhid wa in ikhtalafat furu'ul syara'i. Makna hadis ini adalah asal agama para nabi adalah satu, yaitu tauhid, meskipun syarat mereka berbeda-beda. Semuanya As-Suyuti, Al-Munawi, As-San'ani ya. Semuanya menafsirkan. Jadi ijma. Jadi ini menunjukkan bahwasanya tafsiran Abdul Muhsin Ghazali yang ingin menafsirkan agama mereka satu, maksudnya perdamaian. Dia ingin membawakan kepada nama-nama sosial, perdamaian, keadilan ya. Bukan itu tafsiran yang kurang. Yang benar maksudnya adalah sama-sama menyeru kepada tauhid. Jika kita telah mengetahui bahwa tafsiran yang benar adalah agama mereka adalah tauhid, maka tafsir yang benar justru menghancurkan pemahaman liberalis. Ya, karena mereka menyamakan agama syirik dengan agama tauhid. Yang selalu menafsirkan ya, kesamaan para agama itu dari sisi sosial, dari kesamaan, humanisme, keadilan, persamaan dan macam-macam. Kata mereka itulah inti daripada dari seluruh agama. Ini tidak benar. Justru seluruh nabi menyuruh kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Dan demikianlah para nabi. Ya, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairihi. Ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad kami utus Nabi Hud. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan tidak ada sembahan selain Allah. Jelas tauhid. Wa ila Thamud akhahum Shalihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud kami utus Nabi Saleh yang menyuruh kepada kaumnya, sembahlah Allah semata dan tidak ada sembahan selain Allah bagi kalian ya. Baik, ini jadi bantahannya mudah. Ini syubhat pertama. Baik. Justru syubhat ini atau dalil ini, hadis yang mereka jadikan dalil justru membantah mereka. Berikutnya syubhat kedua. Mereka berdalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 18 bulan menghadap Baitul Maqdis. Yang merupakan kiblat Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi memandang tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Melazimkan bahwasanya semua agama sama ya. Ini.
Saya bacakan perkataan Abdul Muhsin Ghazali. Bukti lain menunjukkan penyambungan wahyu itu adalah fakta historis kebiasaan orang Islam ketika berdoa menghadap ke Yerusalem. Sebuah hadis menjelaskan pada periode Madinah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya salat menghadap ke Baitul Maqdis Yerusalem selama 16 bulan, ada yang berkata 17 bulan dan menurut Ibnu Ishaq 18 bulan. Itu bukan hanya karena para nabi dari kalangan Bani Israel sudah menghadap Baitul Maqdis Yerusalem, melainkan juga Nabi Muhammad tidak memandang ada perbedaan, melainkan karena Nabi Muhammad tidak memandang ada perbedaan antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya. Abdul Mas'ud Ghazali juga berkata, itu menunjukkan hubungan antara Islam dan agama Abrahami lainnya sangat dekat ya. Kemudian dia juga berkata, dengan dasar-dasar itu bukan kebetulan jika dikatakan tiga agama tersebut, Yahudi, Kristen dan Islam, berada dalam satu titik, satu rumpun. Walaupun tiap-tiap agama memiliki dogma dan doktrin unik dalam ajarannya, namun masing-masing memiliki kesamaan, yaitu satu, tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Tuhan Allah yang menciptakan alam raya. Dua, perintah menghindari kejahatan dalam bentuk aslinya, dan ketiga agama tersebut, Yahudi, Kristen dan Islam, dapat dipandang tidak hanya sebagai satu tradisi agama tapi juga sebagai satu agama. Intinya dia ingin menjelaskan bahwasanya karena Nabi pernah salat menghadap Baitul Maqdis selama 18 bulan, berarti agama Islam, Kristen, Yahudi sama saja. Bantahannya? Dari beberapa sisi. Yang pertama, ya, Allah menjelaskan ternyata kiblat Yahudi tidak sama dengan kiblat Nasrani. Nasara. Dalilnya dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah 145. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd. Perhatikan. Engkau tidak akan mengikuti kiblat mereka wahai Muhammad, yaitu Yahudi Nasara. Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sebagian mereka tidak mengikuti kiblat yang lain. Ya. Tabari berkata, atau Tabari menafsirkan ayat ini dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 145. Ya, kalau menurut logika Abdul Muhsin Ghazali bahwasanya semua agama sama melazimkan karena kiblatnya sama, berarti seharusnya kiblat Yahudi Nasara harusnya sama dong, ternyata berbeda. Kata Allah, "Wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblata ba'd." Sebagian mereka tidak mengikuti kiblat yang lain. Tidak mau Yahudi ikut kiblat Nasara, Nasara tidak mau ikut kiblat Yahudi. Apa kata At-Tabari menafsirkan ayat ini? Wa inna ma ya'ni jalla sana'uhu bidzalika anna al-yahud wan nasara la tajtami'u ala qiblatin wahidah. Allah maksudkan bahwasanya Yahudi Nasara tidak sepakat dalam satu kiblat. Ini jelas membantah pemahaman mereka yang mengatakan berbeda dengan satu kiblat semua agama sama. Kalau begitu, kalau kiblatnya berbeda harusnya agamanya berbeda dong. Ya. Yang kedua dia mengatakan Nabi sengaja salat ke Baitul Maqdis karena memandang tidak ada perbedaan, subhanallah. Tadi saya bacakan dia bilang karena Nabi Muhammad tidak memandang ada perbedaan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Ada perbedaan. Itu antara nabi yang satu dengan nabi yang lainnya, maksudnya antara agama satu dengan agama yang lainnya. Ini adalah kedustaan ya. Ini adalah kedustaan. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Nabi tidak serak menghadap Baitul Maqdis. Ya. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Sungguh kami telah melihat wajahmu yang selalu melihat ke langit. Kenapa? Nabi ingin merubah ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengarahkan engkau wahai Muhammad kepada kiblat yang kau ridhai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ya.
Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 16 bulan, selama 17 bulan Rasulullah yuhibbu an yuwajjah ilal Ka'bah. Rasulullah begitu sampai Madinah selalu menghadap Baitul Maqdis padahal dia ingin ke Ka'bah. Kalau menurut Nabi semuanya sama, tentunya Rasulullah SAW tidak berharap berpindah kiblat. Tapi buktinya Rasulullah SAW justru ingin ke Ka'bah. Nah, kemudian akhirnya Allah pindahkan ke Ka'bah. Timbul pertanyaan, kalau kiblat Islam ternyata Nabi sendiri tidak suka menghadap Baitul Maqdis. Nabi tidak suka, makanya Nabi melihat ke langit kapan dipindahkan. Ini Abdul Musid Ghazali mengatakan Nabi memandang karena menganggap sama. Lah kalau Nabi menganggap sama, Nabi enggak usah kenapa harus ingin pindah ke Ka'bah. Justru Rasulullah SAW ingin pindah ke Ka'bah dan tidak tentram menghadap Baitul Maqdis. Ini bantahan pada mereka. Ya. Demikian juga ya Nabi SAW menjelaskan juga. Ya. Nabi menjelaskan bahwasanya kiblat Baitul Maqdis adalah kiblat yang salah. Ya, karena Nabi Ibrahim, nenek moyang mereka menghadap Ka'bah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam nenek moyang Bani Israel dan Quraisy dahulu menghadap Ka'bah. Ka'bah dan bukan Baitul Maqdis. Makanya yang bangun Ka'bah Nabi Ibrahim berkata, "Ya ayuhan nas hujju, wahai manusia sekalian, hajilah kalian." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam satu hadis yang sahih ya. Rasulullah SAW bersabda, "Innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala yaumil jum'ah." Tidaklah mereka, yaitu orang-orang Yahudi, hasad kepada kita sebagaimana hasadnya mereka terhadap kita tentang hari Jumat. Allati hadanallahu laha, yang Allah telah beri petunjuk kepada kita untuk menjadikan hari Jumat adalah hari istimewa setiap pekan. Wa dhallu anha, adapun orang Yahudi mereka tersesat sehingga mereka menjadikan Sabtu yang merupakan hari spesial. Kemudian mereka tidak hasad kepada kita seperti hasad mereka wa alal kiblat, perkara dengan kiblat. Allati hadanallah, mereka hasad kepada kita. Ya, Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita menghadap Ka'bah. Wa dhallu anha, dan mereka tersesat dari menghadap Ka'bah. Jadi mereka menghadap Baitul Maqdis itu kiblat yang salah. Yang benar harusnya mereka juga menghadap Ka'bah, ya. Jadi ini semua bantahan yang menyatakan bahwa pernyataan mereka bahwasanya Nabi menghadap Baitul Maqdis karena menganggap semua agama sama, tidak benar. Justru Nabi ingin menghadap Ka'bah. Justru Nabi jelaskan Baitul Maqdis itu kiblat yang salah. Ya, kemudian juga Yahudi Nasrani juga kiblatnya berbeda. Kemudian bagaimana dikatakan satu kiblat berarti semua agama sama? Mungkin kiblatnya beda-beda dan Nabi tidak setuju dengan Baitul Maqdis. Baik, berikutnya syubhat ketiga. Syubhat ketiga, mereka berdalil ya. Mereka berdalil bahwa ada non-muslim masuk surga. Siapa non-muslim tersebut? Pertama adalah Najasyi, Raja Najasyi. Yang Nasrani. Yang kedua adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Yang Nasrani. Nah, kalau hanya Islam yang masuk surga, buktinya Raja Najasyi juga masuk surga padahal Nasrani. Buktinya Waraqah bin Naufal juga masuk surga padahal dia Nasrani. Bagaimana bantahannya? Baik. Kita bacakan perkataan Abdul Musid Ghazali. Dia berkata, ya, waktu Raja Najasyi meninggal,
dunia, waktu meninggal dunia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melaksanakan salat jenazah dan mohon ampunan atasnya. Ini Abdul Muqsid Ghazali menuliskan argumentasi ini dalam pembahasan berjudul Pengakuan dan Keselamatan Umat Non-Muslim. Pengakuan dan keselamatan umat non-muslim. Kemudian dia bawakan hadis tentang Rasulullah SAW menyolatkan Raja Najasyi. Nah, bagaimana bantahan terhadap hal ini? Ya. Ini bantahannya dari beberapa sisi. Yang pertama, ya, Najasyi meninggal dalam kondisi Islam. Selesai perkara, bukan Nasrani. Ya, terus apa bantahannya gampangannya? Bantahannya Najasyi meninggal dalam kondisi Islam, bukan Nasrani. Dalil akan ini banyak sekali, saya bacakan ya di antaranya. Ketika Raja Najasyi diprovokasi oleh Amr bin As ketika Amr bin As masih musyrik dengan mengatakan bahwasanya ketika kaum muslimin berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian orang-orang Quraisy pun mengutus Amr bin As untuk memprovokasi Raja Najasyi. Kemudian Amr bin As mengatakan, wahai raja, ayuhal malik, wahai sang raja, sungguhnya kaum tersebut mereka tidak menerima agama kami di Mekah dan mereka juga tidak masuk dalam agama kalian. Dan mereka telah berbicara tentang Tuhan kalian dengan perkataan yang besar, perkataan yang mengerikan. Akhirnya Raja Najasyi pun terpancing dan dia panggil kaum muslimin dan diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib sebagai pembicara. Maka Ja'far bin Abi Thalib pun disuruh menyampaikan tentang Nabi Isa. Maka Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam. Yang dalam surat Maryam itu indah, berisi tentang kisah Zakaria, kemudian nabi-nabi Bani Israel, ya, kisah Zakaria, kemudian juga Nabi Yahya, kemudian Bunda Maria atau Maryam, kemudian anaknya Nabi Isa. Subhanallah, kisah yang menyedihkan bagaimana sulitnya Maryam ketika ingin melahirkan. Sehingga ketika mendengar bacaan surat Maryam, Raja Najasyi menangis sampai tangisannya membasahi jenggotnya. Ya. Kemudian Raja Najasyi mengatakan, ya, bahwasanya apa yang kau ucapkan tidak melewati garis ini, artinya persis seperti yang aku yakini. Yang kau ucapkan dalam surat Maryam itu benar. Ya. Padahal dalam surat tersebut disebutkan bagaimana Nabi Isa adalah seorang anak, bukan Tuhan. Ya. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Dalam surat Maryam kata Nabi Isa, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Allah adalah Tuhanku, Tuhan kalian, maka sembahlah Allah. Ini menunjukkan Raja Najasyi, ya, beriman kepada apa yang dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Bahkan ketika itu komandan-komandannya pada marah. Ya, dan Raja Najasyi tidak peduli. Dia tetap membenarkan Ja'far bin Abi Thalib dan dia tidak malah membiarkan Ja'far bin Abi Thalib dan kaum muslimin untuk tinggal dengan nyaman. Kemudian, ya, yaitu Najasyi membenarkan perkataan Ja'far yang mengatakan Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Ya, Abdullah wa Rasuluh. Dan Raja Najasyi mengatakan apa yang kau ucapkan tidak lebih dari apa yang aku yakini. Persis. Kemudian juga dalil yang menunjukkan Raja Najasyi masuk Islam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allah menurunkan ayat tentang Islamnya Najasyi. Lama ja'a na'yun Najasyi, tatkala datang kabar wafatnya Najasyi, qala Rasulullah sallallahu, kata Rasulullah sallallahu, sallu alaihi, salatlah ke atas jenazah, salat gaib. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, nusalli ala abdin habasyi. Ya Rasulullah, apakah kita salat terhadap mayat seorang hamba yang Habasyi, hamba dari Ethiopia? Fa anzalallahu azza wa jalla, maka turun firman Allah untuk menjelaskan bahwasanya Najasyi bukan mati Nasrani tapi dia masuk Islam. Wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Sungguhnya di antara ahlul kitab, di antaranya Najasyi, laman yu'minu billah, sungguh ada orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, beriman kepada yang diturunkan kepada kalian, maksudnya Al-Qur'an. Wa ma unzila ilaihim, dan dia juga beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada mereka. Ini dalil bahwasanya Raja Najasyi beriman karena dikatakan akan beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian. Demikian juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kalau tadi dari Anas bin Malik,
Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatul Najasyi," tatkala datang kabar tentang wafatnya Najasyi, Rasulullah berkata, "Ukhruju fasallu ala akhin lakum lam tarawhu qat." Keluarlah kalian dan salatlah untuk saudara kalian yang meninggal yang kalian tidak pernah melihatnya. Maka fakhrajnya, kami pun keluar untuk salat. Wa taqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa saffana khalfahu. Rasulullah jadi imam, kami pun bersaf di belakang, salat gaib. Wa fasalla wa sallaina. Beliau pun salat dan kami salat di belakang Nabi. Falamman sarafna qala al-munafiqun. Tatkala kita sudah selesai salat, tiba-tiba orang munafik berkata, "Unzuru ila hadza, lihatlah Muhammad ini. Kharaja yusalli ala iljin nasrani lam yarahu qat." Bagaimana dia pun menyolatkan jenazah kepada jenazah seorang Nasrani yang dia tidak lihat. Maka Allah pun turunkan firman-Nya, "Wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum." Sungguhnya di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang turun kepada kalian. Itu dia Islam, ya. Dalam riwayat yang lain ketika Rasulullah SAW hendak salat dalam hadis dari Wahsy bin Harb, seorang berkata, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaihi wa qad mata fi kufrihi?" Ya Rasulullah, bagaimana kita menyalatkan dia sementara dia meninggal dalam kondisi kafir? Kata Rasulullah SAW, "Ala tasma'una ila qaulillahi ta'ala azza wa jalla?" Tidakkah kau dengar firman Allah, "Wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah." Sungguhnya di antara ahlul kitab ada yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada kalian. Ini semua dalil bahwasanya Raja Najasyi meninggal dalam kondisi Islam. Oleh karenanya Ibnu Hajar mengomentari hadis ini tentang Rasulullah SAW salat jenazah buat Najasyi. Beliau berkata, "Innama kharaja bil muslimin ilal musalla liqasdi takthiril jama'." Sungguhnya Rasulullah SAW keluar membawa kaum muslimin untuk salat di musalla lapangan terbuka agar orang-orang semakin banyak, alladzina yusalluna alaihi, agar orang semakin banyak menyolatkan Najasyi, wali isya'ati kaunihi mata alal Islam, dan agar mengumumkan kepada mereka bahwasanya Najasyi ini meninggal dalam kondisi Islam. Faqad kana ba'dun nas lam yudrikuhu aslama, karena sebagian orang tidak ngerti kalau dia sudah masuk Islam. Maka Nabi perlu salat rame-rame agar tahu dia sudah masuk Islam. Ya, dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Matal yauma rajulun salih faqumu fasallu ala akhikum ashama." Pada hari ini telah meninggal seorang lelaki yang saleh, maka bangunlah, salatlah atas saudara kalian tersebut, ashama. Ini menunjukkan bahwasanya Najasyi meninggal dalam kondisi Islam, bukan dalam kondisi Nasrani. Jadi pendalilan Abdul Muhsin Ghazali tidak benar. Yang ingin menjelaskan bahwasanya Nasrani pun bisa masuk surga. Jawabannya tidak benar. Karena Rasulullah SAW mensifatinya dengan saudara, menunjukkan dia adalah seorang Muslim. Yang kedua, mereka juga berdalil dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal pendeta Nasrani. Ya, dan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ru'aitul qissa fil jannah alaihi thiyabun khudhr." Kata apa namanya? Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, "La tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain." Jangan kalian mencela Waraqah, sungguhnya aku melihat dia mendapatkan satu surga atau dua surga, ya. Ini hadis yang sahih, ya. Abdul Muhsin Ghazali menyatakan bahwasanya Waraqah meninggal dalam kondisi Nasrani tetapi ternyata dia masuk surga. Karena Rasulullah mengatakan, "La tasubbu Waraqah," jangan kalian mencela Waraqah, "fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain." Aku melihat dia dapat satu surga atau dua surga. Bagaimana bantahannya? Jawabannya, Waraqah meninggal dalam kondisi beriman. Dalam kondisi beriman kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad maksudnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana mau disamakan? Bukankah dalam Sahih Bukhari ketika Nabi SAW diberi wahyu oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW turun dari Gua Hira. Rasulullah SAW pergi ketemu Aisyah, Aisyah pun menghibur Nabi. Kemudian Aisyah ajak Nabi kepada Waraqah. Apa perkataan Waraqah bin Naufal? Ya, ketika Rasulullah cerita tentang apa yang dia dapatkan di Gua Hira, datang ada orang memeluknya dan seterusnya. Apa komentar Waraqah? Hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Yang datang kepadamu wahai Muhammad, yaitu pembawa berita rahasia dari Allah. Dialah yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Artinya dia beriman Muhammad adalah utusan Allah, karena yang datang kepada Muhammad adalah Jibril yang datang kepada Nabi Musa. Yang menunjukkan dia beriman. Bahkan dia berkata, "Ya laitani fiha jad'an, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka." Seandainya aku masih muda ketika kau diusir oleh kaummu, menunjukkan dia semangat, dia beriman. Ya.
Kata Nabi, "Aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku?" Kata Waraqah, "Na'am, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bi illa udi." Tidak seorang pun datang dengan membawa apa yang kau bawa seperti yang kau bawa kecuali akan dimusuhi. Kemudian dia berkata, "Wa in yudrikni yaumuka." Kalau hari tersebut masih mendapatiku, itu ketika kau diusir, "Ansurka nasran mu'azzaran." Aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Ini menunjukkan dia beriman. Sampai dia beriman kepada Muhammad sebagai seorang nabi, didatangi oleh Jibril. Orang Nasara kan tidak sekarang. Bagaimana mau disamakan Waraqah dengan orang Nasara? Yang benar Waraqah masuk Islam. Makanya khilaf di kalangan para ulama apakah dia sahabat atau bukan. Yang menjadi masalah dia beriman ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan meninggal dalam kondisi beriman kepada Nabi, tapi dia belum bertemu dengan zaman Nabi berdakwah. Belum. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan dia sahabat, ada yang mengatakan bukan. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dia Islam. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya dia meninggal dalam kondisi Nasrani, musyrik ya. Kemudian kalaupun dia Nasrani, kalaupun Waraqah beragama Nasrani, maka dia Nasrani yang adalah Nasrani yang bertauhid. Yang bertauhid. Bukan musyrik ya. Bukan Nasrani yang musyrik. Sebagaimana pendeta-pendeta yang ditemui oleh siapa? Salman Al-Farisi. Yang mereka menyuruh kepada tauhid ya. Tapi yang benar, Waraqah meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah. Sehingga pendalilan mereka ini tidak pas ya, yang menunjukkan bahwasanya ada non-muslim yang meninggal kemudian masuk surga ya. Inilah subhat terakhir yang bisa kita sampaikan ya. Nah, saya bacakan kesimpulan penutup dari risalah yang saya tulis ya. Yang pertama, bid'ah berkembang dan semakin membesar seiring dengan semakin jauhnya zaman kenabian. Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Wal fal bid'atu takunu fi awwaliha shibran, thumma takthuru fil atba' hatta tasira azru'an wa amyalan wa farasikh." Bid'ah itu awalnya hanyalah satu jengkal, kemudian semakin berkembang pada pengikut-pengikutnya ya, sampai akhirnya menjadi sehasta, sampai bermil-mil, sampai berfarsah-farsah. Saya ingin menyampaikan bahwasanya bid'ah contohnya bid'ah kalamun nafsi, bid'ah mungkin sederhana yang dicetuskan oleh Kullabiyah dan dicetuskan oleh Asy'ariyah. Ternyata pada zaman-zaman berikutnya diambil dan dikembangkan oleh orang-orang liberalis untuk menyatakan Allah tidak berbahasa, sehingga Al-Qur'an ini hanyalah karangan Muhammad, sehingga akhirnya mereka menghilangkan kesucian Al-Qur'an karena kata mereka Muhammad tidak bisa paham secara utuh kehendak Allah dan dia hanya menerjemahkan, dan penerjemahan dia terkait dengan tradisi dia dan macam-macam, sehingga Al-Quran sendiri tidak suci, jangan dipahami secara tekstual tapi harus dipahami dengan kontekstual ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, metode penafsiran mereka hermeneutika tidak dibangun di atas kaidah-kaidah yang pakem dalam penafsiran ayat Al-Quran dan hadis. Tapi justru mereka tidak punya kaidah dalam memahami Al-Quran. Mereka tidak punya kaidah tafsir, mereka tidak punya kaidah tafsir Quran, dan mereka tidak punya kaidah tafsir hadis. Karena itu konsekuensi dari liberalisme mereka. Karena kalau mereka punya kaidah, ya berarti mereka tidak liberal. Liberal itu menghilangkan kaidah. Makanya mereka banyak omong, mengkritik sana, kritik sini, bilang mana kaidah tafsir Anda, mana kaidah hadis Anda, mana kaidah kalau terjadi kok enggak ada kaidah. Masing-masing bicara dengan hawa nafsunya tanpa kaidah. Datangkan kaidah kalau mereka bisa bikin kaidah. Karena kalau ketika mereka bikin kaidah-kaidah, itu menunjukkan mereka lepas dari liberalisme. Liberalisme harusnya tanpa kaidah. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang cukup menakjubkan yaitu bahwasanya para pegiat pluralisme ternyata mereka jauh dari kejujuran, mempelintir ayat-ayat Allah, mempelintir penafsiran para ulama, sementara mereka mengaku orang-orang akademisi ternyata jauh dari kejujuran. Ternyata banyak penipuan yang mereka lakukan sebagaimana sudah saya sebutkan, contoh-contohnya banyak dalam nukilan-nukilan mereka, mempelintiri, memotong ya, memutarbalikkan fakta perkataan para ulama, dan itu kebiasaan mereka. Mana ada ulama mengatakan semua agama sama? Secara logika tidak mungkin, tidak ada. Ini baru dengar, kok bisa tiba-tiba ada pemahaman semua agama sama, semua agama masuk surga, kemudian ada ulama yang mengatakannya. Ulama-ulama terdahulu. Ini mustahil. Makanya kalau kita cek ternyata mereka pembohong. Kesimpulan yang berikutnya, para penyeru pluralisme banyak menolak hadis-hadis sahih yang bertentangan dengan keyakinan mereka.
yang menyimpang tentunya. Namun dalam kesempatan yang lain, mereka justru menerima hadis, berdalil dengan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif, kalau menurut mereka itu bersepakat dengan hawa nafsu mereka. Oh, ini cocok nih. Meskipun dhaif mereka jadikan dalil. Meskipun palsu mereka jadikan dalil. Kesimpulan berikutnya bahwasanya mazhab yang menyimpang ini menimbulkan kerusakan pada pokok akidah dan kerusakan pada moral. Akidah menjadi rusak dengan mazhab ini dan moral juga menjadi rusak ya. Moral menjadi rusak ya. Contoh produk-produk fatwa mereka kaum pluralis ini contohnya membolehkan hubungan seksual homoseksual, membolehkan pernikahan sejenis. Ini bukankah ini merusak moral bangsa, moral keluarga? Mereka membolehkan wanita membuka auratnya dan tidak berhijab. Membolehkan tarian erotis wanita di panggung depan publik dengan dalih kebebasan berekspresi dan lain-lain. Ini menunjukkan rusaknya mazhab ini. Bolehkan wanita mencari laki-laki dan laki-laki ada masa iddahnya dan kita sudah sebutkan fatwa-fatwa mereka yang merusak akidah dan merusak moral ya. Intinya di antara mereka sejatinya berusaha menggeser kedudukan para nabi dari sisi menginovasi hukum-hukum syariat. Jadi menurut mereka nabi sudah tidak dipakai lagi, sudah expired, hanya berlaku hukum-hukum nabi pada zaman dulu. Sekarang kita disuruh untuk beristihad. Sebagaimana pernyataan sebagian mereka. Sekarang kita disuruh beristihad untuk memunculkan hukum-hukum baru. Makanya mereka protes hukum-hukum nabi-nabi terdahulu. Hukum had mereka protes. Kata mereka hanya relevan di zaman para nabi. Jadi mereka menggeser kedudukan para nabi, kemudian mereka memposisikan diri mereka sebagai pencetus hukum yang mereka yang beristihad untuk membuat suatu hukum yang relevan dengan zaman mereka. Ya, dan ini hanyalah omong kosong aja ya. Kemudian berikutnya banyak yang saya sebutkan sebagian aja. Mereka mengklaim bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak, semuanya relatif. Namun sejatinya mereka hanya membatasi kebenaran hanya pada diri mereka saja. Adapun yang menyelisih mereka dianggap batil. Ya, ini aneh. Mereka bilang tidak ada kebenaran yang absolut, semua kebenaran relatif, tapi mereka menyalahkan semua orang yang menyelisih mereka. Nah, kalau mereka sudah mulai menyalahkan, berarti mereka menganggap kebenaran yang mereka bawa absolut. Ya. Kalau sama-sama relatif, harusnya jangan menyalahkan orang. Mereka terkena ciri-ciri orang munafik, yaitu melakukan kerusakan akidah dan kerusakan akhlak, merubah hukum-hukum Allah. Namun mereka mengklaim bahwa mereka menginginkan perbaikan. Itu ciri orang munafik. Merubah-rubah hukum Allah, namun mengaku-ngaku ingin kebaikan. Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada orang munafik jangan melakukan kerusakan di atas muka bumi, kata mereka kami ini melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguhnya mereka telah melakukan kerusakan namun mereka tidak sadar. Ya, orang-orang liberal ini seperti orang munafik. Bilang kami ingin perbaikan, tapi fatwa homoseksual apa enggak bikin rusak? Semua agama sama apa tidak bikin rusak? Ngaku-ngaku buat perbaikan malah melakukan kerusakan. Ya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika apabila dikatakan kepada mereka orang munafik, marilah kamu tunduk kepada hukum Allah dan yang telah diturunkan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekatimu. Fa kaifa idza asabatu musibatun bima qaddamat aydihim, thumma ja'uka yahlifuna bila in arana illa ihsana wa taufiqa. Maka bagaimana halnya apabila mereka orang munafik ditimpa suatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri? Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah kami sekali-sekali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Orang munafik ngomongnya gitu. Kata mereka, yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Kami ini pinginnya begini untuk perbaikan, kami ingin perbaikan, perdamaian yang sempurna. Padahal melakukan kerusakan. Orang munafik seperti itu, orang liberalis juga seperti itu. Menyangka melakukan perbaikan, ternyata mereka melakukan kerusakan. Baik, demikian saja. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Duku Wima, Masjid Al-Ikhlas Duku Wima yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhir dari pembahasan kita dari kitab atau dari buku disertasi saya tentang bantahan terhadap argumentasi kaum pluralis dan liberalis. Semoga bermanfaat.
Baik, demikian para jamaah apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.